Nabi Sulaiman mewarisi semua kelebihan yang dimiliki oleh ayahnya Nabi Daud. Hebatnya lagi, beliau diizinkan Allah memahami bahasa binatang dan dapat mengendarai angin kemanapun beliau pergi. Dengan menaiki angin, perjalanan unta selama 2 bulan dapat ditempuh hanya dalam 1 hari saja. Nabi Sulaiman juga diizinkan Allah menundukkan jin. Para jin dapat diperintahkan membuat bangunan, mencari mutiara ke dasar laut, dan banyak hal lain. Beliau juga diizinkan Allah membentuk logam dengan mudah menjadi alat sesuai yang diinginkannya. Bala tentara Nabi Sulaiman terdiri dari bangsa manusia, jin, dan binatang. Kemanapun beliau pergi, mereka siap mengawal. Bahkan burung-burung memayungi beliau bila melalui tempat yang terik. Para jin selain diperintah untuk membangun istana yang megah, juga diperintah untuk membangun gedung-gedung tinggi di seluruh kota. Dan tentu saja ia tak melupakan rakyatnya. Nabi Sulaiman mempunyai piring-piring indah sebesar kolam beserta periuk yang terus-menerus dinyalakan untuk memberi makan semua rakyatnya. Tak seorang raja pun yang akan pernah menandingi kemuliaan beliau. Nabi Sulaiman menyayangi semua makhluk hidup. Suatu kali di lembah semut, Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengar seekor semut berteriak kepada teman-temannya. "Hai semut-semut, cepat masuk ke sarangmu agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak melihat kita." Nabi Sulaiman tersenyum. "Hati-hati," suruh beliau pada pasukannya. "Kita melewati lembah semut, jangan sampai ada seekor semut pun yang terinjak oleh kalian." Para semut amat berterima kasih pada Nabi Sulaiman yang penyayang. Beliau pun bersyukur karena jika bukan karunia Allah, tak mungkin bisa dimengertinya bahasa semut. Maka saat pasukan besar itu berlalu, tak seekor semut pun yang terinjak. Suatu ketika Nabi Sulaiman membawa bala tentaranya berkunjung ke negeri tetangga. Di tengah perjalanan mereka kehabisan air. Sang Nabi segera memeriksa pasukan burung. Beliau mencari seekor burung yang paling cekatan mencari air. "Mengapa aku tidak melihat hudhud?" tanya sang Nabi heran. "Aku akan menghukumnya jika ia datang dengan alasan yang tidak jelas," katanya lagi. Tiba-tiba burung hudhud datang dengan terburu-buru. Sebelum sang Nabi menegur, burung hudhud buru-buru minta maaf. "Wahai Nabi Allah, saya baru saja melewati negeri Saba. Pemimpinnya seorang ratu bernama Balqis. Ia cerdas, bijaksana, dan mempunyai singgasana yang amat indah. Di bawah kepemimpinannya negeri Saba menjadi sebuah negeri yang makmur dan kuat. Tapi sayang sekali ia dan kaumnya menyembah matahari." "Oh ya, aku akan segera cari tahu. Ceritamu itu benar atau tidak. Aku akan mengirim surat untuk Ratu Balqis," kata sang Nabi. Beberapa saat kemudian Nabi Sulaiman sibuk menulis surat. Hudhud menunggu dengan tenang. "Bawa surat ini untuk Ratu Balqis, lalu cari tahu apa komentar Ratu Balqis dan kaum Sabah setelah membaca surat ini," ujar Nabi Sulaiman setelah suratnya selesai. Hudhud berangkat menuju istana Ratu Balqis yang sangat megah. Selesai membaca surat, Ratu Balqis segera mengumpulkan para pembesar kerajaan. Kemudian di depan mereka surat itu dibacakan. "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku Sulaiman utusan Allah. Janganlah kalian berlaku sombong dengan segala kemajuan negerimu, sebab semua itu tak berarti dibandingkan keagungan Allah, Tuhan semesta alam. Karena itu, datanglah padaku dan masuklah agama Allah." Dengan tenang Ratu Balqis mengamati satu persatu wajah pembesarnya. Kebanyakan wajah mereka menjadi merah padam. "Bagaimana pendapat kalian?" tanya sang ratu. "Ratuku, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan ketangkasan dalam pertempuran dan perperangan. Semua keputusan ada di tanganmu, Ratuku. Pertimbangkanlah baik-baik. Kami akan mendukungmu sepenuhnya," kata salah seorang panglima bertubuh tinggi besar. Ratu Balqis mengangguk-angguk. "Perang adalah jalan terakhir. Kita belum tahu kekuatan Sulaiman," katanya. Semua pembesar kerajaan mengangguk-angguk membenarkan. Setelah cukup lama bermusyawarah, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan hadiah paling mewah untuk Sulaiman. Ratu Balqis berpikir jika Nabi Sulaiman menerimanya, berarti beliau bukanlah raja yang agung. "Hadiah sebesar ini tidak ada artinya dibandingkan karunia Allah kepadaku." Lantas Nabi Sulaiman meminta rombongan Ratu Balqis membawa kembali hadiah-hadiah yang seharusnya diterima oleh Nabi Sulaiman. "Sulaiman benar-benar seorang nabi dan raja yang agung. Kalau begitu, bersiaplah untuk mendatanginya," ujar Ratu Balqis memberi keputusan. Beberapa saat sebelum Ratu Balqis
Beberapa saat sebelum Ratu Balkis datang, singgasana Ratu Balkis sudah berada di istana Nabi Sulaiman dengan bantuan jin. Nabi Sulaiman tersenyum sangat ramah ketika menyambut Ratu Balkis di pintu istana. Ini seperti singgasanaku, kata Ratu Balkis sangat gugup. Apa ini benar-benar singgasanaku? Kami membawanya kemari dengan izin Allah, jawab Nabi Sulaiman membuat Ratu Balkis tertunduk. Engkau benar-benar seorang nabi utusan Tuhan semesta alam, kata Ratu Balkis kagum. Kami semua datang ke sini untuk memeluk ajaranmu. Sejak hari itu, Ratu Balkis masuk Islam dan Nabi Sulaiman menikahinya. Hingga akhir hayat, Nabi Sulaiman memerintah dengan adil dan damai. Ketika diwafatkan Allah, beliau sedang mengawasi jin-jin yang membangun gedung-gedung